Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada mata kuliah evaluasi antarmuka dan pengalaman pengguna. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari final project kami, yaitu mengevaluasi aplikasi McDonald. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiffany Nisa Zulaika dan rekan saya Nisri Nadia Ofairo, Muhammad Lukman Wibowo, Swastika Akbar Umardani, dan Sanas Maulidi Arisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan instrumen dalam evaluasi. Yang pertama, scope, yaitu kami mengevaluasi aplikasi McDonald. Dan yang kedua, purpose. Permasalahannya itu terdapat pada user interface, konsistensi fitur, deskripsi fitur yang kurang maksimal, dan runtime error pada saat aplikasi dijalankan. Pertanyaannya, pertama, seberapa jauh sistem McDonald berfungsi mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tertentu? Dan yang kedua, apa pengaruh interface mencakup aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability, dan perilaku user pada pengguna McDonald? Dan yang ketiga, apa problem khusus yang terjadi pada sistem McDonald? Kemudian untuk goals-nya, pertama, mengetahui seberapa jauh sistem McDonald berfungsi mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tertentu. Kedua, mengetahui pengaruh interface mencakup aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability, dan perilaku user pada penggunaan McDonald. Dan yang ketiga, mengetahui problem khusus yang terjadi pada sistem McDonald. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu schedule dan location. Pada hari Rabu 12 Mei 2021 yang bertempat di tempat tinggal masing-masing partisipan. Dikarenakan pada masa pandemi seperti ini, kami tidak bisa melakukan interview atau pengujian secara langsung. Selanjutnya, tahapan session. Kami melakukan pengujian pada setiap fitur yang tersedia pada aplikasi McDonald dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan fitur-fitur tersebut. Lalu untuk equipment dalam melakukan evaluasi, di sini kami menggunakan kuesioner dengan media Google Form, di mana partisipan saya terdiri dari 5 hingga 10 orang pengguna aplikasi McDonald. Lalu skenario-nya ada 3 taks pengujian yang akan diuji kepada user, yaitu yang pertama, pengujian pada fitur, makanan, dan menu kami. Yang kedua, pengujian pada efisiensi fitur pada sidebar. Dan yang ketiga, pengujian saat memuat beberapa halaman. Lalu matriksnya adalah menanyakan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh user terhadap aplikasi McDonald. Apakah user memahami dengan mudah dalam menggunakannya? Apakah user mengalami kesulitan dalam menggunakannya? Dan harapan user terhadap aplikasi McDonald. Lalu untuk pertanyaannya, yang pertama ada, apakah Anda pernah menggunakan aplikasi McDonald? Yang kedua, seberapa sering Anda menggunakan aplikasi McDonald? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai aplikasi McDonald? Dan yang keempat adalah saran untuk aplikasi McDonald ke depannya. Lalu di dalam Google Form itu juga ada SUS, di mana terdiri dari 5 skala, 1-5. Skala 1 yaitu sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 mungkin, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Untuk kuantitatif matriksnya, di sini data kuantitatif pada pengujian aplikasi McDonald's dalam skala 1-5. Yang pertama, seberapa baik tampilan aplikasi McDonald, dan yang kedua, seberapa berfungsi fitur makanan dan menu kami di dalam aplikasi McDonald. Jadi untuk roles-nya terdapat 2 roles. Yang pertama penguji kuesioner dan yang kedua partisipan kuesioner. Untuk penguji kuesionernya itu tersendiri terdapat 5 orang dan partisipan kuesionernya terdapat 8 orang. Partisipan kuesioner di sini terdiri dari orang-orang yang menggunakan aplikasi McDonald. Selanjutnya data testing atau usability testing. Nah, untuk taks pengujian tersendiri ada 3 yang akan diuji kepada user. Yang pertama,
pengujian pada fitur makanan dan menu kami. Yang kedua ada pengujian pada efisiensi fitur pada sidebar dan pengujian pada saat memuat beberapa halaman. Untuk metode yang digunakan adalah pencarian data yaitu menggunakan kuesioner dan menggunakan Google Form. Pada sebelah kiri tersebut merupakan foto dari Google Form yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya aspek yang dievaluasi. Terdapat 4 aspek yang kita evaluasi. Yang pertama, tampilan utama berupa halaman login, sync up, dan lokasi. Yang kedua, konsistensi fitur. Terdapat redundansi fitur, yaitu makanan dan menu kami, yang memiliki fungsi yang sama. Yang ketiga, ada efisiensi fitur pada sidebar. Fitur fact, about us, halal, kebijakan privasi, syarat, dan ketentuan yang seharusnya bisa dikembangkan menjadi satu fitur seperti about us. Lalu yang terakhir ada error and crash aplikasi pada saat menekan fitur, menu, dan pesan makanan. Untuk metode evaluasinya, kami menggunakan metode usability testing. Metode ini mengacu pada evaluasi produk atau layanan dengan mengujinya kepada perwakilan pengguna. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah uji ketergunaan seperti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, mengukur kemudahan dan mengukur efisiensi, serta menentukan kepuasan pengguna dengan produk. Di awal kami menargetkan untuk mendapatkan pengguna sekitar 5-10 pengguna, dan kami telah mendapatkan 8 pengguna. Untuk fase usability testing sendiri, di sini ada planning, lalu ada pre-test or pilot, ada test session, kemudian selanjutnya ada post-test or debrief, dan yang terakhir adalah analysis, interpretation, dan presentation of the result. Untuk hasil evaluasinya di sini untuk completion rate pada task pertama, dia menghasilkan completion rate bernilai 34,375%. Untuk task kedua, completion rate-nya bernilai 23,75%, dan untuk task ketiga, completion rate-nya bernilai 19,375%. Untuk nilai dari error accurate-nya di sini untuk task pertama, untuk bagian input, dia terdapat 5 pengguna yang mengalami error, dan untuk bagian navigation ada 8 pengguna, dan untuk completion-nya di sini, komprehensifnya di sini ada 8. Untuk task kedua, bagian error-nya untuk input berjumlah 4, navigation 8, untuk com-nya 8. Dan yang terakhir untuk task ketiga, dia mendapatkan error input 6, navigation 7, dan komprehensifnya 8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dari evaluasi itu sendiri. Nah, hasil dari evaluasi itu sendiri yaitu melalui SUS atau Usability Scale. Nah, di sini ada partisipannya yaitu adalah Rahmanu Saktio Wibowo yaitu dengan SUS skornya 27,5, lalu Nanda Nur Safli Pratama SUS-nya yaitu 30, Vigo Ramadan Henry yaitu SUS skornya 37,5 dan Anastasia Putri yaitu SUS-nya 45. Nah, SUS ini dihitung dari kiri kanan yaitu dan pertanyaannya yaitu zigzag antara positif lalu negatif positif negatif positif negatif. Oleh karena itu dihitungnya dari kiri pertanyaan pertama yang positif, lalu yang negatif dari kanan, seperti itu. Nah, kemudian setelah dihitung hasilnya seperti ini untuk partisipan dan juga SUS skornya. Kelanjutannya yaitu ada Muhammad Fikri Ashari yaitu 70, Vito Chandra yaitu 52,5, Putri yaitu 42,2, Asya Aldin Islami yaitu 47,5. Dan rata-ratanya semuanya setelah dijumlah yaitu rata-ratanya adalah 44,025. Nah, ini termasuk 8 partisipan yang ada. Nah, jumlah men-nya atau rata-ratanya yaitu 44,025. Nah, di sini ada hasil evaluasinya. Hasil kuesionernya yaitu pengguna merasa kurang puas terhadap produk McDonald, yaitu setelah kami lihat dari SUS skornya dan juga error rate dan sebagainya,
Ternyata hasil kuesionernya yaitu yang telah kami bagikan, hasil kuesionernya menghasilkan bahwa pengguna tidak puas terhadap produk-produk dari McDonald, yaitu aplikasinya. Hasil comparison rate-nya, comparison rate yang telah dihitung tadi menghasilkan nilai kurang dari 35%, yang artinya yaitu produk tersebut tidak berfungsi dengan baik. Artinya produk tersebut belum semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu produk yang dapat dinikmati oleh customer-nya. Hasil usability score-nya yaitu adalah rata-ratanya 44,025. Dan kesimpulannya yaitu produk ini masih kurang baik dari segi usability-nya. Banyak juga yang harus diperbaiki agar produk ini bisa berfungsi untuk kebutuhan usernya. Jadi produk ini itu masih banyak yang perlu diperbaiki lagi ke depannya karena usability-nya masih kurang untuk pelanggan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.